Oke, halo kawan semua dimanapun kamu berada. Selamat datang kembali di channel Belajar Bahasa Inggris mulai dari nol. Di dalam channel ini kamu bisa belajar bahasa Inggris, khususnya mempelajari grammar dengan sangat-sangat mudah. Dijamin, karena saya akan membagikannya kepada teman-teman dengan cara yang simple dan gak berbelit-belit. Jika teman-teman menyukai video pembelajaran ini, jangan enggan untuk berbagi kepada teman-teman lainnya. Oke, masih dengan pembahasan kita tentang part of speech. Bagian part of speech itu ada 8 macam. Ada pronoun sampai preposition. Nah, gimana sih cara buat menghafal ke-8 part of speech ini? Nah, teman-teman bisa mengklik di pojok kanan atas. Di situ teman-teman bisa menemukan cara mudah untuk menghafal ke-8 part of speech tersebut. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang pronoun itu kata ganti dan verb kata kerja, dan saatnya kita akan membahas tentang noun kata benda. Oke, kata benda itu apa sih? Kata benda itu, nih pengertiannya. Kata benda adalah suatu kata yang digunakan untuk menamai orang, benda, hewan, tempat, dan konsep abstrak. Oke, nanti dijelaskan. Oke, noun dilihat dari jelas atau nggak jelas. Suatu benda tersebut dibagi menjadi 2. Ada konkret dan juga ada abstrak. Nah, kalau konkret itu yang udah jelas, udah konkret, bisa kita lihat dengan mata kita, bisa menggunakan panca indera kita, bisa diraba, bisa didengar. Itu adalah sesuatu benda yang konkret. Seperti TV di rumah kamu, barang-barang di rumah kamu, ada jam, sepatu, gunting, handphone kamu, atau barang lainnya yang ada di kelas kamu. Itu semua termasuk noun kata benda. Dan juga termasuk nama orang, itu pun termasuk kata benda. Nama orang, nama hewan, itu kan bukan benda mati, tapi itu benda hidup, sehingga kita bisa menamainya noun, tetap benda. Termasuk nama-nama kalian juga termasuk kepada benda, kata benda, noun. Pokoknya segala sesuatu disebutnya noun yang bisa kita lihat dengan panca indera. Nah, kemudian ada tadi konsep abstrak. Itu apa sih maksudnya? Nah, konsep abstrak itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita lihat dengan mata kita. Pokoknya nggak bisa panca indera kita menangkapnya. Nah, karena itu abstrak. Cirinya seperti ini. Biasanya kalau kata-kata yang berimbuhan ke an, itu termasuknya noun. Dan pean, penyembuhan, penjualan, pembelian, peningkatan, itu termasuknya dalam bahasa Inggris disebutnya noun. Nah, dalam bahasa Inggris, ciri-cirinya noun itu biasanya berakhiran dengan C. Patience, difference, bacanya ya belakangnya. Terus diakhiri juga dengan ness, happiness, sadness. Terus juga diakhiri dengan T, ability, terus popularity. Nah, jadi ini cara untuk menghafal atau mengetahui ciri-ciri noun dalam bahasa Inggris. Nah, biasanya juga berakhiran tion, bacanya sion, information, solution, gitu. Terus sion, decision, permission. Terus ada ure. Oke, signature, pressure. Terus juga ada meant. Nah, ini sering banget ya, meant. Agreement, bacanya meant ya. Management, entertainment. Nah, itu meant. Nah, itu adalah ciri bagaimana kita untuk mengetahui noun yang abstraknya. Nah, dalam mempelajari bahasa Inggris, terutama tentang noun ini, kita pun akan menemukan yang namanya countable dan uncountable. Nah, apa sih countable dan uncountable itu? Nah, saya akan membahasnya di video berikutnya.
Karena agar lebih mudah, ini adalah pintu awal buat teman-teman mengetahui tentang noun. Setelah tahu tentang noun, maka kita akan membahas kelanjutannya tentang countable dan uncountable noun. Maka dari itu, tetap pantengin video-video yang ada di channel ini supaya kamu menjadi cerdas dalam berbahasa Inggris. Oke, jangan lupa kalau kamu suka dengan video ini, like dan share ke teman-teman kamu kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe supaya kamu bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, thank you.